Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Diana Nur Habibah, NIM 195018, tugas dari Ibu Retno Dwi Prisusanti. Di sini saya akan menjelaskan malformasi kognital, deformasi, dan abnormalitas kromosom. Pengertian malformasi kognital. Malformasi kognital, kelainan kognital atau cacat lahir merupakan istilah untuk menerangkan kelainan struktural dan kelainan metabolik pada waktu lahir. Mencerminkan kesalahan primer, morfogenesis atau organogenesis, terdapat proses perkembangan yang secara intrinsik abnormal. Berikut ini terminologi. Malformasi adalah perkembangan abnormal suatu organ atau jaringan. Teratogenesitas adalah kemampuan yang menyebabkan cacat lahir atau malformasi janin. Cacat lahir, kelainan kongenital adalah suatu kelainan yang hadir ketika bayi lahir. Atresia adalah kegagalan pembentukan. Fistula adalah sambungan antar saluran yang abnormal. Manfaatnya memberikan informasi bagi para klinisi sebagai bahan untuk menentukan strategi dalam meningkatkan pengolahan penderita. Bagi masyarakat, agar waspada dan melakukan usaha pencegahan primer dan sekunder, dan dapat digunakan sebagai dasar penelitian yang lebih mendalam dan spesifik. Malformasi kongenital pada sistem saraf. Yang pertama, spina bifida. Suatu celah pada tulang belakang yang terjadi karena bagian dari beberapa vertebra gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Keadaan ini biasanya terjadi pada minggu keempat, masa embrio atau genetik, dan kekurangan asam folat dalam masa kehamilan. Yang kedua, ensefalokel. Suatu kelainan tabung saraf yang ditandai dengan adanya penonjolan selaput otak, dan otak yang terbentuk seperti kantung melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Ensefalokel disebabkan oleh kegagalan penutup tabung saraf selama perkembangan janin. Malformasi kongenital pada sistem digestif. Yang pertama ada labioskisis. Labioskisis adalah kelainan kongenital yang berupa suatu ketidaksempurnaan pada penyambungan bibir bagian atas yang biasanya berlokasi tepat di bawah hidung. Berikut contoh gambar labioskisis. Yang kedua ada palatoskisis, adalah adanya celah pada garis tengah yang disebabkan oleh kegagalan penyatuan susunan pada masa kehamilan. Yang ketiga, labiopalatoskisis adalah suatu kelainan yang terjadi pada palatoskisis dan labioskisis untuk menyatu selama perkembangan. Klasifikasi labioskisis didasarkan pada organ yang terlibat. Yang pertama, labioskisis adalah celah pada bibir, kedua, gonatoskisis adalah celah di gusi, dan palatoskisis adalah celah di langit-langit mulut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.